Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa salamnya Bang? Keren cadas. Keren cadas. Ini minum bisa diminum? Silakan Bang. Oke. Ya, ketemu dengan Bang Refli Harun luar biasa. Saya kira siang menjelang sore. Wah, masih siang ini ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan pakar hukum tata negara ini soal situasi, kondisi yang semakin hari kok semakin nambah, memprihatinkan ya kalau kita melihat perilaku politik para penyelenggara negara ini, khusus yang ditunjukkan oleh perilaku politik elit penguasa ya Prabowo. Di tengah kondisi di mana berbagai kebijakan yang menyeruak ke permukaan ini juga dipertanyakan seperti apa ini arah ke depan bisa merealisasikan kemaslahatan rakyat. Di antaranya adalah soal pemangkasan anggaran. Sampai-sampai si salah satu pengamat itu, siapa yang lucu itu menyampaikan dari mana duitnya, seperti menirukan si Yusuf Mansur ketika bicara masalah pemangkasan anggaran. Tapi saya secara spesifik ingin Bang Refli bisa menjelaskan mengenai sepil yang disampaikan oleh Prabowo atau Jokowi ya soal calon presiden, wacana calon presiden Prabowo untuk kontestasi politik ke depan. Ini kan secara etika politik seperti apa ini Bang? Kalau Abang melihatnya ini Bang, silakan Bang. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih atas undangannya, Ustadz Slamet ya. Karena saya berapa kali tidak hadir ketika diundang, tapi sekarang saya hadir lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Luar biasa. Dan mengenai isu yang terakhir ini memang menarik. Inilah budaya politik Indonesia yang feodal, ya, ada feodalisme di sana. Kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo ini belum sampai 100 hari. Baru 100 hari lebih. Belum sampai 6 bulan, belum sampai 1 tahun. Tiba-tiba ada suara-suara yang meminta dia menjadi presiden. Dan konon yang bersangkutan bersedia. Cuman meminta waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan katakanlah tugas dia sebagai presiden. Ya udah pasti kan. Tapi maksudnya begini. Ini yang meminta adalah Partai Gerindra yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang ketua MPR, MPR kan. Tapi tiba-tiba didukung oleh Jokowi, didukung oleh PSI, malah duluan Jokowi dan PSI mendukung Presiden Prabowo untuk 2029. Jadi kalau kita mau menjadikan seorang pemimpin dalam alam yang demokratis ini, dalam alam yang transparan, terbuka ini seharusnya, ya kita tidak boleh beli kucing dalam karung dong. Jadi kita harus lihat dulu. Ini kan baru 100 hari lebih, belum terlihat achievementnya, prestasi Prabowo, kecuali omon-omonnya yang keras ya kan. Kan belum terlihat. Misalnya kalau kita kaitkan dengan pemberantasan korupsi, apa langkah signifikan dia untuk pemberantasan korupsi kan belum terlihat. Karena itu menurut saya terlalu prematur kalau kemudian ada pihak yang mencalonkan dia sebagai presiden. Harusnya misalnya pencalonan itu di 2008. Ketika partai mau mencalonkan, dievaluasi dulu dong. Bagaimana kinerjanya, masih layak atau tidak. Track recordnya. Kalau sudah memang dianggap baik, bagus, baru dicalonkan lagi. Jangan seperti Jokowi, nggak jelas ya kan. Orang sudah mengeluh 5 tahun karena kekuatan dicalonkan lagi. Nah itu idealnya. Tetapi saya tahu ya, yang namanya pemilihan langsung itu tidak akan pernah terjadi secara fair kalau diikuti incumbent. Makanya satu-satunya Indonesia ini bisa waras adalah kalau Prabowo menunjukkan bahwa dia tidak lagi ingin untuk periode kedua. Barulah dia bisa berpikir sebaik-baiknya. Artinya jabatan bukan segalanya, sehingga dia harus berpikir dan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat kan. Di masa kepemimpinan awalnya ya. Iya. Kalau begini, waduh, gawat kita ya. Itu satu hal. Nah, hal lainnya yang perlu kita pikirkan juga adalah terkait dengan ditunjuknya Prabowo lagi sebagai ketua umum partai politik. Sebenarnya itu Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, tiba-tiba berubah menjadi KLB, Kongres Luar Biasa
di mana Prabowo ditunjuk kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai calon tunggal, formatur tunggal, dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita disuguhkan feodalisme. Kan lucu, ya, lucu bin ajaib. Kok ada seorang presiden yang sudah terpilih sebagai presiden, sebagai jabatan puncak, lalu tiba-tiba dicalonkan sebagai ketua umum partai politik? Kan itu kan downgrading dia. Memang kita bukan tidak ngerti realitas politiknya, bahwa megang partai itu penting. Lalu orang-orang di partai itu perlu diopeni kan. Tapi yang jadi masalah adalah kita ini bertata negara. Harusnya presiden itu tidak boleh rangkap jabatan. Karena akan ada komplikasi. Sebagai contoh misalnya dia mengatakan ketika dia mendukung salah satu calon pilkada, misalnya Ahmad Lutfi atau Bobi Nasution atau katakanlah Ridwan Kamil, dia mengatakan, wah itu kan berhak juga, dia kan ketua umum partai politik. Iya, tetapi he is the President of Republic of Indonesia yang jabatannya itu jauh lebih besar dibandingkan sekedar ketua umum partai politik. Dan itu jabatan bagi semua orang, untuk dia itu pemimpin semua orang. Karena itu dia tidak boleh menunjukkan keberpihakan lagi ketika sudah disumpah sebagai presiden. Tapi kalau baru ketua umum partai politik, silahkan dia mau berpihak ke sana ke sini. Tapi begitu you are the president, you belongs to republic, you belongs to the Indonesian people. Nggak boleh Anda kemudian berpikir etnisitas, kelompok, sektarian, nggak boleh. Presiden itu adalah bapak atau pemimpin bagi kita semua. Seharusnya begitu. Ya, itu, seharusnya begitu. Seharusnya seorang presiden menolak jabatan apapun karena itu akan merendahkan martabat kepresidenan. Ya. Gitu. Kita sedang bicara soal das Sollen dan das Sein. Ya. Das Sein itu faktanya seperti itu, Pak. Ya. Ada realitas politik yang ditunjukkan oleh etis atau tidak etis. Inilah kultur politik yang merealitas yang ada di Indonesia. Sekalipun Abang tadi sampaikan koridor-koridor das Sollennya secara hukum tata negara, terutama etika politik atau kultur politik, mestinya elit politik atau penguasa itu tidak menempatkan konflik of interest di internal sosoknya dia sendiri. Ketika dia mencoba merangkap ketua umum parpol di satu sisi dan dia seorang presiden, bagaimana bisa membagi di satu sisi dia bicara soal election. Saya kakinya goyang-goyang ini bukan karena tremor. Karena ada kakinya goyang-goyang. Yang menarik menurut saya adalah motif politik di balik itu dan arah ke depan apa yang ingin dicapai. Itu yang justru menurut saya ketika kita bicara masalah realitas politik. Yang namanya kekuasaan itu candu. Kekuasaan itu kenikmatan. Banyak orang yang tidak rela menghilangkan kenikmatan tersebut, walaupun harus jadi pengkhianat. Basically begitu. Ya. Jadi kita tahu bahwa Gerindra, elit-elit Gerindra dan juga orang-orang Gerindra pasti dia tidak mau menghilangkan kenikmatan ini karena presiden itu punya power, bukan tidak hanya prestisius, punya power dan punya economic resources untuk menyejahterakan orang, sehingga uang APBN kita boleh kecil untuk rakyat Indonesia, tapi sudah sangat besar untuk elit-elit Indonesia, ya kan? Kalau untuk rakyat Indonesia yang 280 juta kecil, tapi untuk elit Indonesia yang barangkali cuman jumlahnya 100.000 gede banget, ya kan? Karena itulah menurut saya, ya, harusnya berpartai dan berpolitik itu harus dikembalikan kepada khitonya untuk kemaslahatan, bukan untuk kenikmatan para elit. Tapi susahnya saya kan ngomong das Sollen tersebut. Tetapi ya karena ada gap antara das Sen dan das Sollen, ya karena itu kita harus bicara. Makin dia lebar gapnya, makin kita harus bicara, bukan makin kita diam. Kan diam itu kan menunjukkan bahwa kita pasrah dengan kondisi yang bagi kita tidak baik. Dalam koridor Islam itu namanya sitan bisu. Apalah ya. Tapi bukan setan bisu tadi ya. Oke, apa lagi Ustaz? Iya, itu yang jadi pertanyaan saya kira kalau kita bicara masalah malam itu memang benar-benar terrealisasi, apa sih implikasinya? Kalau memang Prabowo itu nanti memang benar-benar mengikuti rencana atau skenario yang sekarang indikator-indikatornya sudah nampak kita lihat bersama. Iya, kalau dia mengikuti hal seperti ini, maka politik Indonesia akan jalan di tempat atau mundur. Feodalisme akan terpelihara.
saya termasuk pengkritik Prabowo, pengkritik SBY, pengkritik Megawati, Surya Paloh, dan termasuk mungkin Caimin dan lain sebagainya, yang telah membuat partai di Indonesia menjadi partai yang feodal, hanya untuk individu atau paling tidak cuma segelintir orang doang. Nah, sehingga ketika Jokowi ngomong dia mau bentuk partai super TBK, walaupun dalam konteks main-main, saya mendukung dalam tanda kutip, karena sebenarnya dia sedang mengkritik elit-elit politik itu kan, tapi at the same time dia juga pendukung elit-elit politik itu. Itu persoalannya, jadi tidak konsisten kan. Karena bayangkan, ini partai politik ini tidak lagi dimiliki oleh bangsa, oleh rakyat, oleh warga, tetapi dimiliki oleh segelintir orang. Jadi dia seperti enterprise, seperti perusahaan. Karena itu, siapapun yang menjadi presiden dengan memegang partai politik, paling tidak, maka presiden tersebut akan bisa mengendalikan atau bahkan dikendalikan oleh kelompok-kelompok interest tertentu di masyarakat. Nah, ini yang tidak baik. Harusnya presiden itu adalah milik bangsa, milik negara, milik semua warga negara. Belongs to the republic, like I said, ya kan? Jadi kalau misalnya Prabowo menyatakan niatnya untuk maju ke Pilpres periode kedua, dan kemudian juga partai-partai yang oportunis ini mulai mendukung misalnya, ya tidak akan ada yang namanya presidential election. A genuine presidential election itu tidak akan ada. Gitu. Yang menjadi pertimbangan dalam kacamata publik itu kan sesungguhnya soal track record, soal achievement. Kalau melihat kebijakan-kebijakan kekinian, misalnya soal proyek strategis nasional, profiling proyek strategis nasional yang ditunjukkan oleh diantaranya case PIK 2 yang sekarang juga masih belum rampung bisa diselesaikan, bahkan ada dugaan mengenai kanalisasi untuk bisa menyelesaikannya itu dengan cara dilokalisir. Law enforcement-nya itu, penegakan hukumnya itu hanya menyasar kepada yang tidak substansial, yang tidak mendasar gitu. Karena tidak menyelesaikan persoalan pokoknya, persoalan dasarnya, karena tidak menyentuh ke aktor-aktor yang menjadi sebab dari persoalan proyek strategis nasional, diantaranya PIK 2, termasuk juga soal pemangkasan anggaran yang konon kabarnya siapa itu yang lucu itu pengamat sampaikan, dari mana duitnya, dari mana duitnya, menirukan Yusuf Mansur. Seperti apa Bang? Kalau ini dikomparasikan dengan soal achievement atau track record, kalau kita bicara masalah etis atau tidak sih wacana itu menyeruak ke permukaan hingga kemudian menjadi sebuah perbincangan yang kelihatan syahwat kekuasaannya itu, sementara takaran mengenai achievement-nya masih belum kita bisa lihat dalam setidaknya 100 hari lebih. Inilah yang jadi persoalan yang saya tekankan dari tadi kan. Di depan ini penuh banyak tantangan bagi Presiden Prabowo yang menjabat baru 100 hari. Kalau kita kritik dan kita tagih, dia bilang ini baru juga menjabat, kan begitu. Tetapi sudah dihembuskan sebagai calon presiden 2029. Kan tidak ada inkonsistensi di sana. Harusnya dia berkonsentrasi dan memarahi orang Gerindra. Kalian ini bagaimana? Saya ini sekarang baru dilantik sebagai presiden. Masa kalian sudah ngomong tentang 2029? Kita ngomong tentang hari ini. Bagaimana kita merealisasikan mimpi-mimpi yang saya bayangkan sebelum saya jadi presiden. Saya ingin kerja untuk itu. Mestinya begitu dia ngomong. Dan saya tidak berniat untuk menjadi presiden lagi di 2029. Nah, itu baru keren. Atau kalaupun berniat, Anda boleh mencalonkan saya kalau saya punya prestasi yang measurable, yang terukur. Tapi kalau saya tidak punya prestasi, Anda kan mempermalukan saya untuk mencalonkan. Nah, harusnya begitu dia ngomongkan. Itu lebih elegan itu. Lebih elegan. Tapi ini kan tidak. Dia mengatakan iya, lalu kemudian minta waktu. Pertanyaannya adalah itu nggak jelas kan? Minta waktu itu kapan? Artinya tiket dia sudah kantongi, tapi tinggal diumumkannya saja yang nanti perlu mungkin 2028 baru kan, atau 2027. Saya kira sekali lagi kepada Pak Presiden Prabowo ya, Anda now you are the president. Ketika belum atau kalah 2 kali atau 3 kali bahkan ya, ketika jadi wakil presiden Megawati juga, Anda kemudian dalam banyak kesempatan berpidato
yang isinya kurang lebih kalau saya jadi presiden kan begini, saya akan ini itu loh, saya kejar koruptor. Tapi begitu Anda sudah dilantik jadi presiden, kok segala omongan itu menjadi loyo semua. Bahkan mau bernegosiasi dengan koruptor asal kembalikan uangnya, kan begitu. Kan padahal sebelumnya mengatakan akan kejar sampai Antartika dan lain sebagainya, begitu. Karena itu sekali lagi lebih baik daripada digoda untuk maju lagi di 2029, Anda bekerja sebaik-baiknya, termasuk membentuk sistem politik yang sehat, dan serahkanlah nanti rakyat. Bagaimana nasib pemimpin ini di tangan rakyat secara genuine. Jangan coba merekayasa, karena negeri ini menurut saya tidak akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur kalau dipimpin oleh orang yang merekayasa dengan curang sistem atau prosedur dalam memilih seorang pemimpin. Nah, saya khawatir 2024 kita mengalami itu dan akan mengalami lagi di 2029. Dengan pola yang sama. Pola yang sama, apalagi dengan pola memborong partai politik misalnya semuanya. Kacau kita. Begitu. Ya, realitas politik ini terakhir, Bang. Ya. Realitas politik ini sebetulnya persoalan rezim atau persoalan sistem? Oke. Jadi menurut saya ini ini berkelindan, ya, berkelindan antara sistem, kemudian individu, rezim atau penguasanya, lemahnya penegakan hukum, ya, lemahnya law enforcement dan budaya politik kita. Jadi political behavior kita tuh masih sangat feodal, ya. Nah, karena itu menurut saya harusnya kita membangun budaya politik yang jauh lebih egaliter, lebih terbuka, transparan, lebih menghargai tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean governance. Nah, dengan cara begitulah maka kemudian akan terjadi yang namanya open competition among the elite. Kalau sekarang, kalau misalnya ada pemilihan presiden lagi, ya Prabowo akan terpilih kembali, nggak usah pemilihan. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan kekuasaannya, bisa menggunakan state aparatus, bisa menggunakan financial resources. Begitu, Ustaz. Terima kasih Bang Refli Harun di kesempatan yang luar biasa ini. Kita bisa menyempatkan silaturahmi. Semoga ini menjadi sebuah perspektif sumbangsih terhadap dinamika pengelolaan negara, terutama soal kultur politik dan hukum tata negara. Terima kasih Bang Refli Harun. Terima kasih. Semoga bisa di lain waktu Amin, ya kita Rabbal silaturahmi lagi.